kesempatan kali ini. Pemateri pertama kami beri kesempatan kepada Kanda Ahdiasa ya, atau yang biasa dikenal dengan Guru Toi. Kotawa ya, Kanda Ahdiasa ya. Sudah tempatnya kami silakan. Harusnya senior duluan ya. Izin. Kalau Pak Jaki ini satu angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam teori mempengaruhi masa di aksi kena jebakan. Gitu ya, kira-kira Pak Jaki. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati rekan kerja saya, Pak Raihan Anwar. Jadi kalau beliau ini dalam konteks apapun senior dari saya, makanya saya izin ini Bapak senior. Beliau sudah periode jadi anggota DPR, saya baru. Beliau mungkin sudah doktor, saya baru S1, gitu Bapak. Tapi kuliahnya 8 tahun, sama, saya juga 8 tahun. Insya Allah bapaknya juga dokter seperti beliau. Sisi umur juga beliau lebih, dan saya kira banyak belajar saya dari DPR dengan Pak Raihan sendiri. Sahabat saya, sahabat Jaki Bumaron, kalau saya mantan ketua BPI Mataram tahun 2001. Jadi saya ketemunya dengan Fakih, Mas Fakih dan Bang Jaki. Suhardi Sol dengan Bang Jaki Bumaron. Jadi kami sering di zaman-zaman jadi ketua cabang saat itu interaksi antara kami saya kira sudah sangat sering untuk kegiatan bersama dan banyak bisa karena momentumnya pasca reformasi saya kira banyak sekali gagasan-gagasan yang kemudian menentukan arah dan posisi aktivitas dan gerakan kita masing-masing. Begitu juga sahabat Taufan yang seorang akademisi juga ketemu di aktivitas NGO kemarin. Saya membahas Perda pencegahan perkawinan. Kebetulan saya diizinkan oleh Pak Raihan menjadi ketua pansusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati, Bapak Khusus Ketua Umum HMI, Patko dan jajarannya dan teman-teman aktivis yang sempat hadir hari ini. Saya kira ini yang ketiga kali saya hadir di dialog yang temanya hampir mirip-mirip karena memang bulan Juni itu dikenal dengan tahu bahwa bulan Pancasila, bulan lahirnya Pancasila, tepatnya 1 Juni puluhan tahun yang lalu itu Pancasila dideklar menjadi nilai spirit yang menjadi platform kita berbangsa dan negara. Saya kira tidak kita berdebat soal pro kontranya, tapi mungkin mengulas kembali ke belakang itu penting. Kenapa Pancasila ini menjadi mimpi teman-teman dengan tema hari ini 2045 ke depan. Mimpi teman-teman Pancasila ini menjadi perangkat kita berbangsa dan negara. Nah, kalau kita feedback kembali teman-teman, saya kira ada sejarah tanggal 1 Juni, ada sejarah tanggal 22 Juni, ada juga sejarah tanggal 8 Agustus. Saya kira ini momentum-momentum penting di mana BPUPKI, yaitu Badan Perencana Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang itu anggotanya 60 orang, dan di situ ada Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh yang 9 orang itu merumuskan Pancasila. Saya kira ini orang-orang yang secara kapasitas, kemampuan dan representasi itu sudah cukup bisa merumuskan banyak tentang platform Indonesia ini, yaitu disebut Pancasila. Yang kemudian dikonkretkan dalam pidatonya Soekarno itu ya tadi Pancasila. Ya kalau dari kata-katanya jelas gitu ya. Kata-kata bahasa Sanskerta. Ada 5 prinsip yang menjadi platform kita berbangsa. Nah, saya kira itu menjadi setback kita. Tetapi teman-teman ingin melihat jauh.
Saya kira sebelum kita melihat jauh, kita ingin melihat tantangan Pancasila itu sendiri. Baru kita akan melihat potensi kita seperti apa ke depan dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Saya ingin mengupas 3 hal itu. Saya kira tantangan yang paling setelah Pancasila ini berlahir sampai ke era reformasi dan hari ini, itu terkoyaknya nilai kebangsaan. Zaman Soekarno itu berbicara soal bagaimana Pancasila menjadi spirit reformasi, demokrasi terpimpin yang dibangun oleh Soekarno. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia didefinisikan Pancasila versi Soekarno. Pasca itu juga Orde Baru mendefinisikan juga Pancasila versi Soekarno. Jadi secara prinsip Pancasila ini nilai tapi juga menjadi ideologi. Teman-teman mengatakan bahwa ideologi itu adalah satu prinsip kebenaran yang diyakini paling benar dan harus diperjuangkan. Nah, ini juga menjadi potensi dan peluang, ada hambatannya. Jadi di satu sisi bisa menjadi perangkat yang cukup available pada zamannya, tapi di sisi lain bisa menjadi problem bagi zaman lainnya. Nah, ini perlu kemudian sebagai ideologi maka dia harus diterjemahkan dengan momentum setiap waktu dan kesempatan yang ada. Jadi Soekarno beda, Soeharto beda, reformasi bahkan kekinian itu harus terus diinterpretasi, di-evaluate, disesuaikan sesuai dengan keadaan yang saat ini. Ada 3 tantangan penting yang itu menurut saya menjadi sejenis menjadi PR kita ke depan dan hari ini. Pancasila pertama tentu yang menjadi tantangannya adalah perkembangan globalisasi yang semakin berkembang hari ini, yang ditandai dengan modernisasi dan digitalisasi yang begitu masif, yang itu bisa menjadi tadi kita kecenderungan menggunakannya sebagai pengguna atau kita kecenderungan bisa menggunakan sebagai alat perubahan. Nah, tergantung posisi. Pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi, ketika melihat globalisasi ini sebagai tantangan, maka manfaatkan globalisasi dan teknologi tadi sebagai aspek perubahan, baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, segala macam. Nah, saya kira fakta-fakta ini penting menjadi refleksi kita bersama bahwa sejak reformasi hingga saat ini bahkan ke depan, teknologi menjadi item utama yang harus menjadi bidikan kita. Saya kira ya sederhana, teman-teman memanfaatkan teknologi ini kan bisa negatif, bisa positif. Apakah itu hanya untuk digunakan Facebook, IG, medsos lain yang sifatnya itu mungkin sangat konsumtif kalau kita begitu manja menggunakan itu. Bahkan juga bisa mengarah kepada hal negatif. Ya, para pengantin baru itu kan pengantin yang mau membongkar dirinya atas nama agama dan segala kepentingan kebanggaan tertentu, saya kira juga konsumsinya lewat teknologi. Nah, satu tantangan kita adalah soal teknologi. Yang kedua, saya kira tantangan juga yang paling penting adalah soal revolusi industri 4.0. Nah, ini ke depan saya membayangkan ini lanjutan dari perkembangan globalisasi tadi yang kemudian secara spesifik disebut dengan revolusi industri 4.0. Sederhana saja, teman-teman kalau ke kampung, di kampung kita itu tenaga manusia itu sudah diganti dengan tenaga mesin. Contoh, mesin penanam padi, tenaga manusia yang menggunakan menanam padi sekarang diganti dengan mesin. Tenaga manusia untuk memotong padi atau untuk memanen padi sekarang sudah menggunakan mesin. Jadi ini pertanda bahwa tenaga manusia ke depan itu akan semakin tidak digunakan lagi. Ini dampaknya plus minus. Satu sisi tenaga kerja ini, di sisi lain juga ada percepatan proses dari segala sisi karena teknologi. Yang di kepala saya revolusi industri 4.0 ini simbol-simbolnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini tantangan sekaligus peluang. Yang ketiga, ini platform dasar Pancasila adalah soal visi kebangsaan. Tantangan yang paling penting hari ini adalah transnasional. Ada gerakan yang mengatasnamakan satu kepentingan agama tertentu yang membawa truth claim kepada ruang publik. Jadi teman-teman kalau belajar filsafat agama itu, misi agama manapun, misi kebenaran manapun ada 2. Satu soal truth claim kebenaran di ruang publik.
dan juga yang kedua adalah soal misionaris terhadap kebenaran. Agama manapun, kebenaran manapun, ketika dibawa ke ruang publik menjadi konsumsi kebenaran publik, maka akan terjadi perdebatan. Nah, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kebenaran tunggal ini membawa dengan model agama tertentu yang hari ini masuk ke Indonesia atas nama agama mengklaim kebenaran, sehingga ini bisa memecah visi kebangsaan yang dibangun oleh Pancasila. Saya kira kalau dibalik lagi soal platform bernama Pak Soekarno dan teman-teman dan para founder Pancasila tadi, saya kira adalah pertama soal visi kebangsaan. Indonesia yang harus dirawat dengan banyak suku, agama, bahasa dan segala macam. Ini harus dirawat dengan Pancasila. Tapi ini sekaligus akan menjadi tantangan ke depan. Karena gerakan transnasional ini sudah mengalir pada aspek pendidikan, pada aspek ekonomi, pada aspek penggunaan teknologi, sehingga itu mulai memasuki cara berpikir generasi bangsa kita ke depan yang menabur benih-benih perpecahan. Nah, tiga tantangan ini menjadi hal penting bagi kita. Satu, soal globalisasi, yang kedua soal revolusionisme 4.0, yang ketiga juga soal gerakan transnasional yang terus mengalir sehingga memungkinkan dengan Pancasila ini Indonesia ini yang kalau kata Gus Dur, Pancasila ini kayak negara baina wa baina, negara yang ada tapi tidak ada tidak ada tapi ada, karena dia berkemungkinan seperti apa saja. Begitu elastisnya, begitu universalnya nilai-nilai ini, berpotensi dikirikan oleh kelompok yang dominan, berpotensi dikanankan oleh satu kelompok yang dominan juga. Hari ini saya kira kita masih pada dalam reformasi, demokratisasi yang semua pihak bisa menggunakan instrumen ini, apakah kiri atau kanan, semua berpotensi, tergantung mana yang mayoritas. Karena memang pilihan demokratisasi hari ini kita berbangsa, itu tadi, siapa yang bisa menguasai parlemen, lalu parlemen menentukan undang-undang, undang-undang itu menjadi platform kita bernegara berbangsa. Alhamdulillah kita masih punya Pancasila, Pancasila itu dijaga oleh semua generasi bangsa. Sekaligus tantangannya kita masih punya peluang dengan Pancasila juga kita bisa ambruk selama tidak dikawal, dijaga, dikuatkan, diintegrasi, dijadikan pola pikir, pola tindak dan pola aksi bagi seluruh generasi bangsa. Terakhir untuk teman-teman mahasiswa, saya kira tiga hal tadi adalah harus kita internalisasi dalam aktivitas kita, baik dalam aksi-aksi program kemahasiswaan maupun aksi-aksi visioner ke depan. Saya ingin mengingatkan bahwa pengalaman saya dengan Pak Zaki, saya kira kelompok mahasiswa ini adalah kelompok tengah yang satu sisi dia mengontrol pemerintah, kontrol kami berdua itu. Kalau nakal mungkin teman-teman mengingatkan, tapi di satu sisi juga menguatkan masyarakat, memahami bahwa posisi politiknya sebagai warga masyarakat punya hak untuk intervensi kepentingan program untuk kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu, semoga dengan posisi kemahasiswaan tadi bisa merefleksikan, menyiapkan dan juga menggagas satu visi kebangsaan ke depan dengan Indonesia yang lebih maju, baik dan lebih sukses ke depan. Saya kira demikian pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.